Jelajahi parado unik. Bagaimana seseorang seperti Nandar dapat menyatakan Alkitab palsu tetapi malah menggunakan ayat-ayatnya untuk mendukung keyakinannya. Nah, saksikan video ini untuk memahami logika di balik ketidaknyambungan ini. Oh, silakan coba. Ya. Fondasi saya jelas tadi Bapak. Fondasi saya itu Al-Quran. Bukan itu, Anda belum, saya potong, senda ini saya langsung potong saya daripada melebar buang waktu kita nanti. Anda belum paham. Waktu Anda merujuk Alkitab, Anda menjadikan Alkitab sebagai fondasi Anda. Itu maksud saya. Tetapi Anda katakan Alkitab itu palsu. Ini bagaimana kan begitu? Ini problem. Oke. Anda tidak paham ini. Anda, gini loh. Anda mesti paham ini dulu. Ya. Udah Pak. Udah kan Bapak. Nah. Ya, lanjut coba. Saya memakai dasar Alkitab karena kitab saya, Tuhan saya menyatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdapat nama Nabi Muhammad SAW, baik secara eksplisit maupun implisit, ya. Begitu Bapak. Oleh karenanya saya mengutip Tirhasirin pasal 5 ayat ke-10, 11, 12, 13 dan ayat ke-16 mengidentifikasi clue-clue yang telah saya sebutkan tadi, ayat 10, 11, 12, 13 begitu. Ya. Jadi itu sebenarnya sudah dasarnya sudah jelas, ya kan? Ini adalah sebuah pembuktian Bapak, pembuktian sebagai alat bukti loh ya. Alat bukti yang saya itu ada dua. Sedangkan saya itu bisa memberikan alat bukti lain di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang benar dibuatkan di dalam Alkitab. Firman Tuhan sendiri katakan di dalam Al-Quran, begitu Bapak. Jadi harusnya Bapak ini tuduh poin aja, itu bukan Muhammad loh. Benar seperti ini. Tetap bermasalah. Bapak. Ya, sudah ya. Saya jawab ya. Ya, sekarang giliran saya. Jadi gini, Anda mengatakan saya standarnya Al-Quran. Karena Al-Quran saya mengatakan bahwa Nabi saya ada di Alkitab, maka saya percaya begitu. Nah, kalau Al-Quran Anda perhatikan sekarang logikanya ya. Ini saya obok-obok logika Anda ini. Kalau Al-Quran Anda mengatakan bahwa Nabi Anda itu ada di Alkitab, berarti Al-Quran Anda menjustifikasi Alkitab itu benar. Berarti Al-Quran mengakui Alkitab saya. Nah, mengapa Anda sendiri kalau Al-Quran mengakui Alkitab saya sebagai benar lalu dirujuk ya tentang adanya Muhammad di sana, mengapa Anda mengatakan Alkitab saya palsu? Jadi Anda berkontradiksi dengan Quran Anda sendiri. Ini saya obok-obok logika Anda sekarang. Anda tidak akan menemukan debat-debat di luar sana. Saya obok Anda sekarang ini. Ya, jadi gini loh, saya perjelas lagi ya. Biar dengar baik-baik step by step ya. Al-Quran Anda mengatakan ya, Al-Quran Anda mengatakan Alkitab itu menubuatkan tentang Muhammad. Berarti di sini Al-Quran sedang menjustifikasi, sedang memberikan pembenaran terhadap Alkitab. Ya, karena kalau betul Nabi Anda itu dinubuatkan dalam Alkitab, ya, dan Quran mengakui itu, maka mau tidak mau Quran itu dia sedang membenarkan Alkitab. Nah, kalau Quran, pertanyaan saya sekarang, kalau Quran sendiri ya, ini saya coba bahas dari perspektif Anda. Kalau Quran sendiri itu ya, menurut Anda merujuk kepada Alkitab bahwa Muhammad dinubuatkan di sana, ya. Dan dengan demikian Quran Anda itu membenarkan Alkitab, mengapa Anda dan ustadz-ustadz lain itu mengatakan Alkitab palsu? Silakan terus. Jadi panjang lebar Pak, nanti saya close statement ya. Saya jawab dengan gamblang juga. Silakan. Terus sudah closing statement ya, sudah enggak apa-apa. Jadi gini. Jadi Anda serba salah ya. Ini coba saya sarankan belajar logika ya. Logika kacau balau semua ya. Jadi Anda merujuk kepada sesuatu yang Anda katakan palsu, tapi mengatakan saya terima itu karena Quran saya mengatakan Alkitab, di dalam Alkitab itu ada Muhammad, begitu kan? Loh, justru kalau begitu Al-Quran sedang membenarkan Alkitab. Kalau Quran membenarkan Alkitab, mengapa Anda sendiri mengkritik Alkitab sebagai palsu? Serba salah Anda di sini. Ini yang pertama. Saya kira Anda tidak bisa jawab itu ya. Coba tanya ilmu logika lah, ahli logika lah begitu ya. Anda akan bisa jawab, pusing ya. Karena memang Anda berdiri, tuduhan Anda itu ya dibangun di atas klaim palsu, klaim kosong begitu, yang tidak ada buktinya. Lalu yang kedua, Anda berkata tadi, ini saya tertarik menanggapi sekarang. Ada banyak pendeta, orang Kristen berkata bahasa Ibrani, Yunani tidak penting. Siapa yang bilang begitu? Saya tidak bilang begitu. Saya bilang saya belajar formal, ya. Tentu saya pernah belajar Ibrani, belajar Yunani, bahkan di Belanda saya pernah belajar bahasa Aram, ya. Walaupun saya tidak ahli, karena bidang saya bukan ahli bahasa, ya. Tetapi saya belajar. Jadi saya tidak pernah menyangka.
Sebagai permulaan, kita berdiri di hadapan paradok yang melibatkan Alkitab, di mana seseorang seperti Nandar meragukan keasliannya, namun dengan cepat merujuk pada ayat-ayatnya untuk memperkuat pandangan agamanya. Paradok ini membawa kita pada suatu ketidaknyambungan logika dan ketidakkonsistenan yang perlu kita telusuri. Nah, seringkali kita menyaksikan bagaimana klaim bahwa Alkitab adalah palsu bersanding dengan upaya untuk menggunakan teks suci tersebut sebagai landasan untuk keyakinan agama tertentu. Pertanyaannya adalah, mengapa ada dualitas ini? Nah, apakah ini sekedar strategi retoris ya, atau mencerminkan pertentangan batin dalam pemahaman keagamaan? Nah, kita perlu merenungkan lebih dalam untuk memahami akar permasalahan ini. Nah, pertama, kita harus menyelidiki alasan dibalik keraguan terhadap keaslian Alkitab. Nah, kenapa sampai Nandar ini ragu akan keasliannya? Nah, ini perlu diselidiki ya. Nah, apakah keraguan ini berakar dari analisis kritis terhadap sejarah atau dari pertimbangan spiritual yang mendalam? Nah, setelah itu kita dapat menjelajahi nalar di balik pemilihan Alkitab sebagai dasar argumentasi, meskipun di saat yang sama meragukannya. Nah, ini yang dihadapi oleh Nandar. Kalau kita melihat live-nya, banyak sekali dia mengutip ayat-ayat Alkitab, tapi sisi lain juga dia meragukan keaslian Alkitab. Ya, Anda bisa melihat dalam channelnya Prasetyo atau siapalah banyak ya. Ini membawa kita ke dalam ranah penafsiran teks suci dan sejauh mana seseorang dapat memilih elemen yang mendukung pandangannya, sementara menolak yang lain. Nah, apakah ini merupakan perwujudan kebebasan menafsir ataukah sekedar pilih kasih dalam mencari legitimasi untuk keyakinan pribadi? Nah, penting untuk mencermati konsistensi dalam merangkai argumentasi keagamaan. Nandar, seperti individu lain yang terlibat dalam paradoks serupa, mungkin perlu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana dia memahami Alkitab dan mengapa klaim palsu tersebut tidak bertentangan dengan penggunaannya yang tampaknya mengakui keberadaan ajaran tersebut. Nah, melalui penyelidikan paradok ini, kita dapat membuka pintu untuk dialog antar beragama yang lebih luas. Nah, pertukaran pandangan antar individu dan keyakinan yang berbeda dapat menjadi landasan untuk pemahaman bersama tentang makna Alkitab atau kitab suci lainnya. Dengan demikian, narasi ini mengundang kita untuk merefleksikan dan mendiskusikan peran konsistensi dalam keyakinan agama, serta bagaimana teks suci membentuk pandangan hidup seseorang.